Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Warohmah dengan NPM C1C023166. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari entitas induk dan entitas anak. Nah, sering terjadi transaksi antar perusahaan. Transaksi ini dapat berupa seperti penjualan, persediaan, dan juga maupun pemberian jasa agar laporan keuangan konsolidasian tidak terjadi atau menampilkan angka ganda, maka atau laba yang belum direalisasi, maka transaksi antar entitas harus dilakukan eliminasi. Yang pertama, aku bakal jelasin terlebih dahulu nih mengenai transaksi persediaan. Apabila entitas induk menjual barang kepada entitas anak atau sebaliknya, maka harga jual tersebut mungkin mengandung laba yang belum direalisasi. Jika persediaan masih ada di akhir periode, maka laba yang terkandung di dalamnya harus dieliminasi. Jika persediaan sudah terjual ke pihak luar, maka laba baru boleh diakui secara konsolidasian. Nah, aku bakal ngasih contoh nih yang sederhana. Seperti contoh sederhananya itu induk menjual barang ke anak misalnya senilai 100 juta dengan harga pokok 80 juta. Nah, terdapat laba 20 juta jika pada akhir periode masih ada sebagian persediaan yang belum dijual ke pihak luar, maka laba sebesar itu belum boleh diakui dan harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Jika di akhir tahun anak masih menyimpan barang senilai 40 juta tadi, maka 40% dari total pembelian dan belum menjualnya ke pihak luar, maka laba tersebut sebesar 40% dikali dengan 20 juta sama dengan 8 juta. Itu akan dianggap belum terrealisasi. Nah, lanjut, aku bakal jelasin pencatatan di buku entitas. Kalau di induk, maka piutang pada penjualan itu sebesar 100 juta. Dan ada juga HPP itu pada persediaan sebesar 80 juta. Nah, untuk pencatatan di catatan buku anak, yaitu dengan persediaan dan pada utang itu sebesar 100 juta. Nah, bagaimana jurnal eliminasi konsolidasinya? Itu menghapus penjualan dan HPP antar perusahaan. Nah, debit penjualan sebesar 100 juta dan dikreditin HPP-nya sebesar 100 juta. Nah, menghapus laba belum terrealisasi di persediaan akhir seperti HPP 8 juta dan juga itu di debit, di kreditnya itu persediaan 8 juta. Jika persediaan dari periode lalu terjual tahun ini, jurnal realisasi laba itu ada persediaan pada HPP sebesar 8 juta. Nah, aku bakalan jelasin juga tentang transaksi jasa selain persediaan. Transaksi antar entitas juga bisa berupa jasa, bukan persediaan saja. Misalnya, entitas induk memberikan jasa manajemen kepada entitas anak. Nah, entitas anak itu memberikan jasa tertentu kepada induknya contohnya. Nah, dari situ
pada transaksi jasa, biaya, dan pendapatan yang tercatat pada masing-masing entitas itu harus dieliminasi. Nah, dalam laporan dieliminasi konsolidasi. Nah, tujuannya sama, yaitu agar laporan keuangan grup hanya menunjukkan pendapatan dan juga beban dari pihak luar, bukan antar entitas dalam grup. Nah, selanjutnya tujuannya eliminasi itu ada. Eliminasi ini bertujuan agar laporan keuangan konsolidasian yang pertama tidak menampilkan laba yang belum direalisasi. Nah, lalu yang kedua hanya mencerminkan bagaimana transaksi yang benar-benar terjadi dengan pihak eksternal. Lalu yang ketiga itu menunjukkan posisi keuangan dan kinerja keuangan grup sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, selanjutnya contoh lain itu seperti induk memberikan jasa manajemen kepada anak. Nah, misal contohnya sebesar 50 juta. Nah, di buku induk itu piutang pada pendapatan jasa itu sebesar 50 juta. Nah, sedangkan di pencatatan buku anak, maka beban jasa itu pada utang sebesar 50 juta. Nah, jurnal eliminasi konsolidasinya bagaimana? Nah, jurnal eliminasi konsolidasinya yaitu pendapatan jasa pada beban jasa sebesar 50 juta. Nah, dengan eliminasi ini, laporan konsolidasi hanya menampilkan pendapatan dan juga beban jasa dari pihak luar, bukan dari transaksi internal. Nah, selanjutnya dari keseluruhan tadi berarti transaksi antara entitas induk dan entitas anak baik berupa persediaan maupun jasa itu harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, dengan demikian laporan keuangan itu yang disajikan akan memberikan gambaran yang wajar, transparan, dan tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan. Selanjutnya aku bakalan jelasin nih tentang konsep dasar. Tadi udah belajar nih dasar konsolidasi. Aku bakalan jelasin lagi dasar konsolidasi dan transaksi antar perusahaan dan tujuan utama dari konsolidasi ini. Nah, yaitu di mana mereka menyajikan laporan keuangan induk dan anak perusahaan seolah-olah mereka merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah, dari sini artinya laporan konsolidasi hanya menunjukkan posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan keuangan tersebut bagaimana grup secara keseluruhan, bukan entitas per entitas. Nah, karena itu setiap transaksi yang terjadi antar induk dan anak ini tadi, misalnya itu adalah adanya penjualan persediaan utang piutang atau pemberian jasa harus dieliminasi. Kalau tidak dieliminasi akan adanya pencatatan ganda dan juga laba yang mungkin sebenarnya belum benar-benar terrealisasi karena transaksi tersebut hanya terjadi di dalam grup. Nah, transaksi antar perusahaan sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama aku bakal jelasin yaitu tentang yang sering kita dengar yaitu hulu atau downstream. Nah, apa hulu itu? Yaitu ketika induk menjual ke anak. Dalam kasus ini seluruh laba atau rugi yang belum terrealisasi ditanggung induk. Jadi tidak memengaruhi kepentingan non-pengendalian. Nah, yang kedua itu yang sering kita dengar itu yang namanya hilir.
Nah, di mana hilir ini yaitu ketika anak menjual ke induk. Nah, di sini laba atau rugi yang belum terrealisasi dibagi antar induk dan kepentingan non pengendali sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, selanjutnya aku bagian jelasin nih tadi tentang transaksi penjualan persediaan antar perusahaan dalam penjualan persediaan entitas. Biasanya muncul laba yang disebut laba belum terrealisasi ini, contohnya ketika induk menjual persediaan nih, tapi ke anak. Nah, dengan harga lebih tinggi dari harga pokok. Induk akan mencatat nih adanya laba, tetapi dari sudut pandang konsolidasi, laba ini belum benar-benar nyata selama barang tersebut masih ada di tangan anak dan belum dijual ke pihak luar atau yang kita sebut eksternal. Nah, jadi laba baru dianggap kapan? Nah, dianggap terrealisasi apabila persediaan itu benar-benar sudah keluar dari grup, yaitu terjual ke pihak eksternal. Untuk prosedur eliminasi yang dilakukan itu bisa seperti yang pertama, menghapuskan penjualan dan harga pokok penjualan antar perusahaan supaya nih laporan laba rugi konsolidasian hanya menampilkan transaksi dengan pihak luar. Nah, yang kedua itu ada menghapus laba yang masih terkandung dalam persediaan akhir agar nilai persediaan kembali ke biaya perolehan kelompok usaha. Nah, yang ketiga, jika ada laba yang ditangguhkan dari periode sebelumnya. Nah, maka laba itu direalisasikan pada periode saat barang tersebut akhirnya dijual ke pihak eksternal. Nah, jadi untuk diferensial aku bakalan jelasin nih atau disebut alokasi selisih nilai wajar. Yaitu selain transaksi persediaan dalam konsolidasi juga ada yang disebut dengan diferensial, yaitu selisih antara harga perolehan investasi induk dengan bagian induk atas nilai buku ekuitas anak pada saat akuisisi. Selisih ini harus dialokasikan biasanya ke aset atau liabilitas tertentu yang nilainya wajarnya berbeda dari nilai buku. Nah, misalnya nih apa? Misalnya seperti tanah, bangunan, peralatan, ataupun utang. Nah, aku bakalan jelasin nih. Goodwill, jika masih ada sisa selisih yang tidak bisa dialokasikan, setelah dialokasikan, diferensial akan berpengaruh terhadap laba konsolidasi melalui amortisasi atau depresiasi. Kalau dialokasikan ke aset berumur terbatas, maka peralatan seperti peralatan, maka nilai diferensialnya diamortisasikan sesuai umur aset. Nah, kalau ke tanah tidak diamortisasikan, kalau ke goodwill sesuai SAK di Indonesia, goodwill tidak diamortisasikan, tapi harus diuji. Nah, penurunan nilai setiap tahunnya yang akan diuji. Selanjutnya ini aku bakalan jelasin tentang konsep nih. Misalnya induk membeli 80% saham anak seharga 1.200.000 sementara nilai buku ekuitas anak sebesar 1.000 juta. Nah, bagian tersebut ekuitas anak adalah 80% dikali dengan 1 juta. Dengan 800 juta, maka terdapat diferensial sebesar 1.200 juta, dikurang 800 juta, maka hasilnya 400 juta. Di mana dialokasikan diferensial, misalnya
analisis menunjukkan tanah nilainya lebih dari 100 juta yang tidak diamortisasikan. Bangunan nilainya lebih tinggi dari 200 juta dengan sisa umur 20 tahun. Nah, sisa 100 juta tidak dapat dialokasikan sehingga dicatatkan sebagai goodwill. Nah, dampak ke laporan konsolidasi setiap tahun akan ada tambahan nih, beban depresiasi dari selisih. Nah, bangunan yaitu sekitar 200 juta ini tadi dibagi dengan 20 tahun. Sama dengan yaitu adalah 10 juta per tahun kan. Nah, jurnal eliminasi konsolidasi yaitu adalah beban depresiasi pada bangunan sebesar 10 juta. Nah, goodwill tidak diamortisasikan tapi diuji penurunan nilainya setiap tahun. Jadi intinya tujuan dari eliminasi ini atau eliminasi transaksi antar perusahaan adalah agar laporan keuangan konsolidasian benar-benar menampilkan nilai yang bersih dari pengaruh transaksi internal. Nah, laba yang belum terrealisasi dari penjualan persediaan harus ditangguhkan nih dan diferensial dari akuisisi anak perusahaan harus dialokasikan secara tepat. Dengan begitu, laporan konsolidasi bisa mencerminkan posisi keuangan nih dan kinerja kelompok usaha yang lebih wajar, di mana lebih wajar dan transparan nilainya. Nah, dari sebelum aku menutup video ini, mungkin aku bakalan ngasih contoh soal dari buku AKL yang sering digunakan, yaitu adalah menggunakan akuntansi keuangan lanjutan edisi 2 buku ini. Nah, itu terdapat contoh soal di halaman 169. Nah, di dalam contoh tersebut kita bisa lihat aku ngambil contoh di contoh 5.2 latihan. Nah, di mana soal tersebut meminta kita hitunglah saldo investasi di Sinar Karimata per 31 Desember 2020 dan bagian laba dari PT Sinar Karimata untuk tahun 2020. Di sini tadi sudah aku coba kerjain. Nah, di mana hasilnya itu bisa kita lihat. Untuk penjualan ya, dan penjualan itu, dan juga di sini adalah harga perolehan di pencatatan harga perolehan. Nah, harga jualnya yaitu adalah kepada PT, misalnya SK, kita singkat dengan PT PI. Nah, gitu juga yang tadi penjualan, dimana yang pertama itu ada PT PI itu sebesar 6 triliun, atau di PT lalu yang PT PSAK di bawahnya ini ada sebesar 6 triliun juga, di mana PT SK yaitu sebesar 6 juta dan 10 juta yaitu 0%. Nah, untuk yang beresuan kedua itu ada 8 juta. Di sini penjualan ke pihak ketiga pada tahunan 2020 itu sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya di tabel nilai persediaan yang tidak terjual hingga akhir tahun itu sebesar, ada tabel pertama itu ada 4 juta yaitu di tahun 2021, yaitu di mana tahun tersebut persediaan tersisa terjual seluruhnya ke entitas non efisiensi. Nah, untuk yang tabel kedua itu tidak ada dan kosong. Nah, udah kita buat tabel tersebut, bagaimana buat jurnalnya dari penghitungan tersebut. Nah, pertama kita bakalan lihat nih jurnal yang pertama.
jurnal yang dibuat PT Papua atau PI yang kita sebut PI tadi, selama tahun 2020 itu mencatat pembelian saham PT Sinar Karimata. Nah, maka pencatatannya, yang pertama pada 1 Januari 2020 investasi pada PT Sinar Karimata yaitu sebesar 450 juta, dan di mana pada kasnya yaitu 450 juta di kredit kasnya. Nah, selanjutnya itu ada mencatat bagian dari PT Papua Indah atas laba neto PT Sinar Karimata, di mana 250 juta ini dikalikan 75%. Nah, untuk satu pencatatan jurnalnya pada 1 Januari yaitu investasi pada PT Sinar Karimata yaitu sebesar 187.500 juta, di mana pada kredit bagian kreditnya yaitu adalah bagian laba atas PT Sinar Karimata yaitu sebesar 187.500 juta. Nah, mencatat bagian PT Papua Indah tadi atas dividen PT Sinar Karimata itu ada sebesar 50 juta dikalikan dengan 75%. Di mana dari 1 Januari 2020 kas pada investasi pada PT Sinar Karimata itu sebesar 37.500 juta. Nah, selanjutnya ada pencatatan keuangan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Nah, tadi kan udah nih selesai berbagai jurnal. Sekarang kita ada transaksi hulu, di mana yaitu 10 juta dikurang 6 juta. Nah, untuk pencatatannya itu ada bagian laba PT Sinar Karimata pada investasi pada PT Sinar Karimata sebesar 4 juta. Nah, untuk saldo investasi PT Sinar Karimata per 31 Desember 2020, maka terdapat saldo awal investasi sebesar 450 juta dan juga laba neto yaitu 187 juta dan dikurangkan dividen sebesar 37.500 juta minus. Nah, mungkin itu saja yang dapat dari materi tentang bab 5 ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.